Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan seorang lelaki yang berbeda agama dengannya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang sangat jujur serta mempunyai talenta dalam hal bisnis dan juga tajir dan kaya raya. Pemuda itu bernama Abul As bin Ar-Rabi. Ia merupakan keponakan dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khadijah. Khadijah sangat senang dengan pemuda itu sehingga ia membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjodohkan putri sulungnya yang bernama Zainab untuk menikah dengan pemuda jujur itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun setuju dengan ide istrinya. Maka Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Pernikahan mereka pun berjalan harmonis. Mereka saling menyayangi dan mencintai sebagai sepasang suami istri. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka mendapatkan cobaan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan risalah untuk menyebarkan Islam. Rasulullah pun mendakwahkan Islam kepada para kerabat dan juga keluarganya. Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menerima ajakan ayahnya dan masuk Islam. Sedangkan Abul As tidak mau masuk Islam karena soal keyakinan. Ia lebih memilih mengikuti agama nenek moyangnya. Padahal ia sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski suaminya belum masuk Islam, Zainab tetap tinggal bersama suaminya. Bahkan Zainab tetap memilih tinggal di Mekah dan rela berpisah dengan keluarga, terkhusus ayah tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah ke Madinah. Selama 12 tahun hidup dalam pernikahan berbeda agama, Zainab, putri Rasulullah, selalu berusaha mengajak suaminya itu untuk masuk ke dalam Islam. Namun, suaminya masih susah untuk mendapatkan hidayah. Pada tahun kedua Hijriah, ketika perang Badar terjadi antara kaum Quraisy Mekah dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ternyata Abul As yang merupakan menantu Rasulullah juga ikut berperang. Namun, ia menjadi tawanan ketika perang telah selesai. Pasca perang Badar, banyak kaum Quraisy menebus para tawanan di Madinah. Termasuk Zainab juga datang untuk menebus suaminya. Bahkan ia rela menjadikan tebusan sebuah kalung yang sangat berharga yang diberikan oleh mendiang ibunya, yaitu Khadijah, demi bisa membebaskan suaminya. Ketika Rasulullah melihat kalung itu, Rasulullah langsung sedih mengingat istrinya karena betapa banyak kenangan yang dilakukan ketika istrinya masih hidup. Maka Rasulullah langsung membebaskan para tawanan. Akan tetapi khusus menantunya, Abul As, Rasulullah memintanya agar Zainab untuk tinggal di Madinah. Apalagi ayat yang melarang menikah beda agama telah turun. Maka dengan rasa berat hati, Abul As merelakan kepergian istrinya untuk berkumpul kembali dengan Rasulullah di Madinah. Hidup tanpa Zainab benar-benar membuatnya tersiksa. Terlebih lagi, dia tidak bisa mencintai wanita lain selain Zainab. Baginya, Zainab tidak akan pernah tergantikan dengan wanita manapun. Selama 6 tahun ia berpisah dengan Zainab, hingga pada suatu hari ketika kafilah dagangnya ditawan oleh kaum muslimin, ternyata disinilah hidayah itu datang. Ia melihat bahwa betapa baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan kafir Quraisy yang tetap menghargai dan menghormati para tawanan, dan juga perlindungan dari Zainab serta kaum muslimin yang dengan rela mengembalikan harta yang ia bawa. Itu membuatnya sadar bahwa menjadi seorang muslim jauh lebih baik daripada mempertahankan ajaran nenek moyangnya. Maka setelah mengembalikan dagangannya kepada para pemiliknya di Mekah, Abul As pun bersyahadat dan masuk Islam. Ia meninggalkan Mekah kemudian pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia sampai di Madinah, tak disangka ia mendapatkan sambutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para kaum muslimin saat itu. Bahkan ia pun diperkenankan untuk menikah kembali dengan Zainab.
dan Zainab sah kembali menjadi istrinya. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Setelah 2 tahun pernikahannya dalam satu agama, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, kebahagiaan Abul As bersama Zainab harus pupus karena Zainab meninggal dunia. Namun, pada tahun ke-12 Hijriah, ia pun menyusul istrinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.